Selamat pagi. Pagi-pagi tadi udah sungai diselimutin oleh kabut tebal. Jadi jam 7 pagi ini udah kembali cerah ya. Udah kembali cerah. Nah, dan ini sudah ada beberapa bat yang melintas, tapi ini kosongan, tidak membawa muatan. Ini tidak membawa muatan. Dia kosongan. Kemungkinan kemarin sangat banyak sekali bat yang bermuatan batu bara menuju ke arah Amphoret, dan pagi ini mereka kembali ke arah posisi jeti mereka. Nah, ini coba lihat, sangat ramai sekali aktivitas batnya. Nah, di depan ini ada Bahari Perdana 5. Di bawah kita ini persis ada bat kosongan yang ditarik oleh takbut Bahari Perdana 5, dan posisi air Sungai Mahakam menuju surut. Agak tertatih-tatih ya karena melawan arus. Karena tadi pagi saya sempat buat video juga, saya pikir tadi pagi itu ada aktivitas bat yang bermuatan melintas, ternyata tidak ada ya. Pagi ini diprioritaskan untuk bat yang kosongan kembali ke arah jeti. Nah, ini coba lihat ini tempat lapangan bola tutup besar. Nah, ini mungkin kita tidak bisa lihat berapa tadi. Estimasi saya sih 270 feet ya. Nah, Bahari Perdana juga 009. Oh sorry, 005. Bahari Perdana 005. Nah, ini Gamdat 59. Jadi di arah utara ini masih cukup banyak bat yang kosongan ya. Mungkin sebentar lagi akan melintas juga karena kapal pandunya sudah siaga ini. Jadi dari sini tidak melihat kapal pandu karena posisi kapal pandu kalau dianggap clear dia melepaskan diri pada saat di bawah jembatan anak. Surut ya sama, airnya tetap keruh begini ya. Nah, ini Harmoni 27, galangannya persis di depan kita, di sebelah kanan kita ini. Tapi kelihatannya nggak terpakai lagi, sudah tertutup pagar ya. Mungkin dipindahkan karena sudah tidak ini lagi ya, buat galangan di situ. Dan posisinya urusan kota itu kapal pandunya, pilot boatnya. Jadi tadi pagi sempat selimutin kabut tebal ya, Sungai Mahakam. Selimutin kabut tebal setelah mataharinya menampakkan diri ya, perlahan-lahan kabutnya meninggalkan gitu ya.
Jadi saat ini yang tersisa hanya terik matahari ya. Mudah-mudahan nggak begitu panas ya hari ini. Nah ini di depan kita ada Harmony 27. Kita nggak tahu ini sebabnya apa. Sebab potongan. Banyak sekali ya, 20 ya dipasang lebih ya. Jadi kalau dari jembatan sini hanya sebenarnya sampai ke bagian lorong sana. Jadi ke arah pasar pagi itu ada pelindung panjang. Jembatannya akan ke belakang. Kita akan klasifikasi sedikit sembilan. Kendaraan udah 2019 yang melintas di depan. Jadi semakin hari di sini semakin ramai gitu ya. Karena orang menuju ke tempat kerja gitu ya. Jadi akses bukan akses satu-satunya sih menurut saya jembatan Mahakam. Yang dari Tegrang, yang dari Balikpapan, dari arah mau masuk ke kota Samarinda itu kebanyakan lewat jembatan Mahakam. Seperti jembatan Mahakam, akses sampingnya ada jembatan Mahulu, ada jembatan Kota gitu ya. Walaupun kita ada dua jembatan untuk penyeberangan dari kota ke Tegrang, ya tetap saja terjadi kemacetan. Pertumbuhan kendaraan dan jalan ini sudah seimbang. Jadi pertumbuhan jalan di Samarinda itu dalam per tahun cuma berapa meter aja ya, nggak sampai kilo, berapa meter, karena tahun ini dikerjakan, mungkin sampai berapa tahun yang akan datang baru ada perawatan lagi gitu ya. Itu tidak akan menambah jalan yang ada gitu kan. Tuh, kalau nanti ada penambahan jalan mungkin tidak seberapa gitu ya. Kalau dibilang tanah kosong sih masih banyak di Samarinda, karena orang-orang tuh pada pemukiman terkumpul di kota gitu ya. Nah, ini Niaga Samudra kedua dibagikan. Yang udah lama berkecimpung di dunia pelayaran seperti Harmony, Lintas Samudra itu yang udah profesional, yang pada saat belum booming yang namanya batu bara, mereka sudah menyiapkan armada untuk angkutan kayu log segala macam ya, cukup banyak. Pada saat di bawah tahun 2000 ini masih banyak terdapat planner di sini Mahakam, itu banyak sekali bak-bak yang bermuatan kayu log gitu ya. Buruk-buruknya subur itu udah lama itu berkecimpung di dunia pelayaran. Seperti Harmony, Niaga Samudra, Lintas Samudra itu yang udah lama itu. Mungkin bisa dikatakan usianya udah punya kakek itu, umur dari perusahaan mereka itu sudah berapa generasi gitu. Nah, mereka punya duit sampai ratusan itu, banyak sekali. Mungkin yang kecil stasiun sungai gitu. Mungkin yang di atas 300 feet, 330 feet ya, itu beroperasi di luar gitu ya. Banyak sekali fasilitas, walaupun cuaca yang sudah mulai terik ya. Ayo tetap semangat buat videonya. Seperti semangatnya para pecinta timnas ya.
sebentar lagi tanggal 15 akan menyaksikan ya. Ini panas sekali, mudah-mudahan bisa terlihat. Biasanya namanya di sini di bawah kita di sini batnya. Timnas pecinta timnas di tanggal 15 ini jak-dikduk ya, berdebar jantung. Apakah kita seri, apakah kita bisa mengunggulin Jepang gitu ya. Ya kalau saya sih semoga aja bisa mengunggulin ya, kita bisa dapat poin gitu kan, poin 3, apalagi di kandang sendiri, ditambah lagi kita dapat amunisi baru ya. Kevin ini udah bisa main gitu ya. Ada berapa dia ya? Jadi Insan 999. Mudah-mudahan bisa terlihat dan jelas, karena dia persis di bawah kita, di bawah kamera ya. Kita geser aja kameranya ke sini. Nah ini Insan 999. Suasana sangat pol. Tadi pagi enak banget cuacanya. Kenapa saya standby pagi-pagi di jembatan, tujuan saya biar lebih maksimal. Ternyata bat yang melintas itu belum ada gitu ya. Ya sabarlah, karena ada waktunya gitu ya. Apakah saya yang terlalu pagi gitu ya? Nah ini coba ini bat bumbu nih yang melintas di bawah ini, ditarik oleh takut Timnas dan bulan. Ini biasanya batnya bat baru nih. Berat sekali dari warna catnya. Kita juga mirip muatan ya, bat yang lebih awet apa gimana ya, sudah susah. Karena memang kita di Kaltim ini kebanyakan muatan kita itu didominasi oleh bermuatan batu bara. Bagi pemilik bak itu sangat menghindari itu bermuatan bisa merusak plat, bisa merusak plat dari bak gitu. Karena apa ya, walaupun rangka-rangkanya agak rapat begitu, tetap aja gitu ya. Ini Asia Star 515 nama batnya di Batam. Apakah berproduksi Batam atau miliknya orang Batam gitu ya, karena tertulis hanya Batam gitu. Nah, gemuruh-gemuruhnya kendaraan yang melintas. Jadi jarak lintas dari bat satu ke satunya ini jaraknya begini nih, sangat teratur sekali. Jadi antrian yang crowded di sisi utara itu akan terurai dengan sendirinya gitu kan. Kalau nggak bisa diatur ya nggak bakal bisa dikasih nanti. Semuanya bikin cepat gitu ya. Nah ini di bawah kita ada tutur 51. Tadi baru kita ceritakan pelayaran yang cukup sudah lama. Tutur ini dulu sebelum menggunakan takbut dari besi, mereka juga armadanya mereka dulu banyak juga dari kayu pada saat tarik rakit ya. Grupnya Tutur ini cukup lama beroperasi. Ini pemiliknya orang lokal Samarinda ini. Kalau saya dengar sih juga armadanya juga cukup banyak gitu ya. Bat ini persis di bawah kita gitu ya, jadi kamera menghadap ke arah selatan ya. Di bawah kita ya.
jumbo begitu ya, itu muatannya bahkan bisa menyentuh badan jembatan gitu ya. Makanya sempat terjadi juga beberapa hari yang lalu, muatannya nyangkut, muatan batu baranya nyangkut di jembatan. Jadi muatan yang menggunung itu tiba-tiba rata tuh kena jembatan gitu ya. Ya walaupun masanya tidak seberat itu, tapi tetap berpengaruh ke jembatan gitu ya. Apalagi jembatan Ampera tuh lebih tua daripada jembatan Mahakam. Apa ya, jembatan Ampera kan bisa buka tutup kan tengah-tengahnya. Apakah sekarang masih buka tutup atau dibiarkan begitu saja gitu kan? Karena perlu perawatan jembatan seperti itu ya. Mungkin pada saat itu membuatnya itu apabila ada kapal-kapal yang tetap mau melintas itu akan dibuka gitu, akan diangkat jembatan tengah itu. Apa sih bahasanya ya, istilahnya itu sama seperti yang di Inggris. Itu juga ada pernah kejadian di Amerika di daerah Los Angeles, tidak jauh dari dermaga ya. Kapal kargonya mereka itu menabrak yang jembatan, jadi runtuh tuh jembatannya tuh. Dan juga dari informasi jembatan itu sudah cukup tua gitu ya. Ini sangat pol panasnya hari ini, walaupun tadi pagi sempat mendung, embunnya cukup tebal menutupin sungai ya. Bahkan bak yang bermuatan dari posisi kita berdiri itu tidak kelihatan dari sudut Big Mall itu, saking tebalnya gitu kan. Jadi tadi pagi itu sempat saya videokan juga ya. Ini seberapa dulunya semangat ya dengan seorang diri. Apa ya, coba lihat pelot pandunya begitu tuh. Nah itu pelot pandu itu, apabila sudah selesai dianggap clear, pelot pandunya turun lagi ke pelot bot. Nah, jadi kembali ke belakang, melanjut ambil antrian yang selanjutnya gitu kan. Jadi pelot pandu ini bukan satu, kurang lebih ada dua dia dalam satu pelot pandu, dalam satu bot pandu gitu. Mungkin sekitar ada 2 sampai 3 pelot pandu di sana. Nah itu. Ini kita menghadap matahari nih, bisa buram hasilnya nanti. Jadi kenapa saya selalu memutuskan buat video di pagi hari? Ya itu alasan saya. Secanggih apapun kamera, kalau kita kameranya menghadap matahari itu pasti nggak terlihat apa-apa. Jadi nah itu. Jadi depannya ini ada KSA 143 dan batsnya apa ini? Regular RNN 3301. Ini 270 feet estimasi saya. Ada 5 unit bat yang melintas di belakang utara ini banget ya. Selalu bertambah ini karena yang kemarin yang bermuatan ke arah Alkohol tadi malam
jembatan makam ini pasti gaspol, apalagi mereka melawan arus ya, pasti gaspol ini melintas di bawah. Tambah lagi pun yang melintas jembatan ini tambah goyang karena kita posisi betul-betul di tengah ini. Ngeri-ngeri sedap ya. Karena pembatasan untuk kendaraan yang melintas terutama roda 6 itu sudah nggak diperbolehkan ya, truk-truk yang bermuatan material itu sudah nggak diperbolehkan melintas di jembatan makam, kecuali seperti bis ya, pengangkut penumpang itu diperbolehkan. Apalagi kendaraan-kendaraan long sasis angkut alat berat, nah itu lebih lagi tidak boleh melintas di jembatan makam malam maupun siang, karena sudah dipersiapkan di jembatan Maulung itu diperuntukkan untuk kendaraan yang melintas ya, berjalur ring road ya. Satria Lautan 25268, banyak banget nomornya ini. Suara roda 2. Tapi di depan sana ada polisi, bikin banget. Nggak apa-apa lah ya, matahari pagi sangat banyak sekali yang akan diusahakan. Mudah-mudahan baterai kamera kita ini tahan ya, karena tadi pagi udah sempat terkuras berapa persen.
panas begini ya, kita masih betah untuk melihat bat yang kosongan kembali ke arah bumi. Mungkin nanti ada waktu yang lain saya akan buatkan juga kapal roro, kapal feri, kapal motor feri seperti Kadalunya, Aditya, ada pare-pare seperti itu, saya juga datang itu ya. Nanti ada masih mengandalkan batu bara sebagai produk ekspor. Ya mungkin menyusul gasnya, minyak dan gas, ya, yang ketiga ya seperti sawit gitu kan, seperti kayu lapis kan udah ya mungkin udah sepi sekali lah ya, karena kayu udah apa ya, udah jarang gitu kan, karena lahan-lahan APH sekarang sudah beralih fungsi jadi lahan IPK, perkebunan kelapa sawit ya. Mungkin sih ada ya, tidak mungkin dihabiskan ya, karena kita juga perlu yang namanya hutan itu sebagai paru-paru dunia gitu. Dan semuanya dibakar habis ya, CO2 nya kita nanti dari mana ya. Tuh ini batnya ini besar sekali, besar sekali, sekitar 270 feet ya, sekitar 5.000 metrik ton estimasi saya belum pernah menemukan, padahal juga bisa loh 300 feet melintas di bawah jembatan ini marine power 373. Jadi kalau untuk bat yang kapasitas 300 feet itu kurang lebih di 8.000 ton. Mungkin jarang sekali ya, mungkin mengingat jetinya dan juga posisi jetinya mereka tuh mungkin di sungai kecil gitu ya, jadi agak-agak susah menggunakan bat yang ukuran di 300 feet. Ya lebih fleksibel itu ya 2000 feet gitu kan, itu fleksibel, lebih lincah gitu ya, karena pasang surutnya air kita akan ini cukup tinggi gitu ya. Pada saat pasang makanya tinggi, pada saat surut itu surutnya juga tinggi gitu. Jadi dilema tuh kadang-kadang, makanya bat-bat yang bermuatan batu bara yang loadingnya secara manual itu agak ribet menurut saya, agak ribet. Jadi ada beberapa teman dulu apa ya, dia namanya pedagang sih ya, dia menawarkan ke mitra kami, dia bisa menyelesaikan katanya dalam 1 hari loading. Rupanya dia tidak memperhitungkan pasang surutnya air terlalu pasang juga, ramdor nggak bisa apa ya, nggak bagus, truk nggak bisa masuk gitu kan. Apabila juga nanti terlalu surut, ramdor juga terlalu surut gitu kan, truk nggak bisa masuk gitu kan. Itu dilemanya di situ. Jadi dia betul-betul memanfaatkan kondisi air gitu ya, pasang surutnya air gitu. Kalau dia tidak bisa membaca itu ya udah, itu bakal berhari-hari. Efektifnya sih 270 feet itu apabila dia loading secara manual 1 minggu baru selesai. Kalau kita nanya ke pedagangnya yang penjual, dia ngomong 1 hari gitu ya. Namanya penjual gitu ya, gimana caranya batunya laku. Kadang-kadang kita kalau mau begitu, kita berdebat dulu di awal gitu ya, gitu. Daripada nanti pada saat kita menjalanin lebih banyak ruginya, karena kita itu memoris gitu ya. Masa tambah dari start di GT itu 5 hari, putaran 5 hari ya udah memoris.
pedagang buah, jajakan buahnya gitu. Ada pisang, ada jeruk ya, benar-benar laku, habis dibeli sama ABK karena ABK dalam keadaan bekerja begini nggak bisa mampir ini. Mungkin dia diurusin sama agen dia, kebutuhannya dia apa gitu kan. Karena pedagang-pedagang begitu di Sungai Mahakam juga cukup banyak ya, terutama kapal-kapal yang di luar dari Pulau Kalimantan atau dari kampung gitu ya. Jadi disamperin tuh, sebelum masuk ke Samarinda disamperin tuh sama kapal-kapal kes kecil gitu, menjajakan dagangannya seperti buah ya, biasanya juga sampai makanan gitu. Sekarang kita harus lebih cerdas ya, menciptakan peluang. Jangan kita hanya berpikir berdagang saja cuma di pasar. Karena Indonesia ini sangat bebas menurut saya, beda sama negara luar. Kita ambil saja contoh seperti di Malaysia, kita buka dagangan di rumah aja, kalau kita nggak punya izin ketangkap, nggak bisa. Harus di tempat yang resmi, harus yang betul-betul ini ya. Beda kita, asal kalau kita di Indonesia di garasi pun bisa kita buka gorengan, dagang gorengan gitu kan. Kalau seperti di Malaysia aja nggak bisa gitu kan, apalagi Singapura lebih lebih tertib lagi dia. Jadi suatu negara semakin maju itu semakin tertib anunya. Jadi orang-orang yang alergi dengan yang tertib itu dianggapnya ribet gitu kan. Ya karena tertib administratif aja, tertib diizin gitu ya. Itu kan di Indonesia kan ada kita punya kemauan bikin rombong gitu kan, jalan daftar, jalan apa udah bisa gitu kan, walaupun bukan tempat yang harus kita menjajakan, kita dengan cara mendorong motor dari gang ke gang juga nggak jadi masalah gitu kan. Tapi seperti di Malaysia, Singapura, negara-negara yang atletik Indonesia lah ya gitu ya, itu juga perizinannya ya sangat ketat gitu ya gitu. Jadi kita di Indonesia ini sangat bersyukur sekali ya. Ayo kita selalu berinovasi, kita menciptakan peluang sebanyak mungkin gitu kan. Kita berdagang bukan berarti kita di pasar gitu kan, di banyak cara, apalagi sekarang sudah media sosial sangat sekali ya. Contohnya saja ada swasta itu dalam beberapa jam itu selalu buka seperti Shopee gitu ya, dagangan online gitu, menjajakan dagangannya. ya begitu gitu kan, karena masyarakat sekarang sangat akrab tuh dengan medsos gitu kan. Makanya kalau untuk ini apalagi musim kampanye ya, di Samarinda saya perhatikan, saya lihat spanduknya tanggal 27 November udah diadakan pemilihan daerah gitu, mungkin serentak seluruh Indonesia. Jadi berkampanye itu lebih efisien tuh menggunakan medsos. Kalau kita bikin door to door, buka di ruangan terbuka, kampanye, panggil artis, panggil apa, itu kelihatannya ya efeknya efektif, cuma tidak efektif seperti di medsos. Karena orang dalam 1 jam aja tidak megang gadget udah kayak kelimpungan. Iya, mereka udah, contoh saja seperti koran. Jadi saat ini mungkin koran sudah nggak laku. Kenapa? Orang mencari informasi berita yang dari dalam sampai ke luar negeri pun dari gadget sangat mudah. Tinggal kita klik aja, kita cari minta berita apa, ada gitu kan. Bahkan seperti koran Tindo, Jawa Post gitu kan, punya website, tinggal kita buka ke situ aja gitu kan. Sangat mudah sekali. Mungkin tidak ada lagi